Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kembali dengan serial proof edisi yang ke-20. Di dua video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang volume dari sebuah kerucut. Nah, kita bisa lihat ini kerucut di sini. Nah, ada hal yang menarik lainnya yang bisa kita peroleh dari kerucut, yaitu adalah bahwa kalau kita potong, kita tebas si kerucut ini uh, dengan arah tertentu, maka hasil potongannya dia membentuk kurva-kurva yang menarik. Misalkan kalau kita tebas mendatar sejajar dengan alas, kita peroleh lingkaran. Kalau kita tebas miring, kita punya elips. Kita tebas miring sampai dia memotong alas, maka kita punya parabola. Kita tebas lagi secara tegak, kita punya hiperbola. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan persamaan dari elips, ya. Rumus persamaan elips yang mirip-mirip dengan rumus persamaan dari lingkaran. Nah, sebelum kita membahas rumus tersebut, kita harus definisikan dulu sih elips itu apa sebetulnya. Ya mungkin kita kurang lebih punya bayangan bentuknya seperti lingkaran, cuman tidak simetris, rada-rada lonjong begitu, seperti bentuknya telur mungkin ya, kalau kita bisa bilang. Oke, jadi kita akan definisikan dulu elips. Apakah itu elips? Oke. Untuk mendefinisikan elips kita perlu dua hal, yakni dua buah titik dan suatu bilangan yang besarnya lebih besar dari yang dua kali bilangan ini lebih besar dari jarak antar kedua titik tersebut. Jadi diberikan dua titik. Yang akan kita sebut F1 dan F2. Nantinya mereka akan diberi nama sebagai fokus. Dan A, sehingga 2A itu lebih besar dari jarak antara F1 dan F2. Ya. Nah, elips adalah elips dengan informasi F1, F2, dan A seperti itu. Elips adalah kumpulan titik-titik X, sehingga jarak dari X ke F1 ditambah jarak dari X ke F2, dia besarnya persis sama dengan 2 kali A. Ya. Nah, untuk memudahkan kita menulis persamaan dari elips ini, si F1 dan F2-nya akan kita letakkan secara simetris pada sistem koordinat. Ya, sebetulnya kalau kita tidak bekerja dengan sistem koordinat, dimanapun F1 dan F2-nya jalan, kita bisa punya elips, ya. Elipsnya mungkin ada begini ya, dia enggak tidak, sumbunya enggak sejajar dengan sumbu X, mungkin saja ya. Tapi di sini kita akan misalkan bahwa si titik F1 dan F2-nya dia simetris terhadap sumbu Y. Oke. Sini X. Jadi misalkan F1-nya di sini, F2-nya di sini. Jadi yang dimaksud kita buat simetris artinya jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini sama. Ya, kita buat sama. Kita pilih supaya sama. Dan itu selalu bisa kita lakukan untuk jarak F1 dan F2-nya berapapun. Ya, kita tinggal geser aja sedikit demi sedikit agar dia pas tepat di tengah-tengah. Pas agar si sumbunya tepat di tengah-tengah di antara F1 dan F2. Nah, sekarang kemudian A-nya di mana?
karena 2A-nya itu lebih besar dari jarak antara F1 dan F2, tentunya kita bisa asumsikan bahwa A itu di sini dan ini adalah minus A. Ya. Jadi yang ini dengan yang ini sama panjang. Ya. Oke. Nah, kita tahu bentuk elipsnya itu kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, untuk memverifikasi hal ini, kita bisa lakukan nanti setelah kita dapatkan persamaan elipsnya ya. Jadi, gambar elipsnya nantinya kurang lebih akan seperti ini. Oke, jadi si titik-titik hijau itu adalah kumpulan titik-titik di mana kalau kita tarik ke F1 dan kita tarik ke F2, maka jaraknya persis sama dengan 2A. Dan hal tersebut benar ketika si titiknya ada di sini. Ya. Kalau kita jumlahkan jarak dari titik ini ke F2 ditambah jarak ini ke F1, dia sama aja dengan jarak dari sini ke F1 ditambah jarak dari F1 ke sini. Karena jarak yang ini sama dengan jarak yang ini. Ya. Dan jarak dari sini ke sini persis besarnya adalah 2A. Oke. Oke, jadi saya ulangi lagi bahwa elips adalah kumpulan titik-titik yang jumlah total jarak ke F1 dan ke F2-nya persis sama dengan 2 kali. Nah, sekarang khususnya ketika titiknya ada di sini, dia harus memenuhi juga dong. Berarti apa? Berarti jarak ke F1 dan jarak ke F2 persis sama. Nah, karena yang ini sama panjang, ya, maka ini sudutnya sama, maka panjang ini dan panjang ini sama panjang, berarti mereka sama-sama panjangnya A. Ya, ini A panjangnya. Kemudian kita bisa misalkan bahwa si F1 itu koordinatnya di min C, 0 dan F2 koordinatnya di C, 0. Gitu. Sehingga panjang ini adalah C, dan kita bisa misalkan perpotongan dengan sumbu Y di B, min B. Di B dan di min B. Jadi ini panjangnya adalah B. Nah, khususnya kalau kita tinjau segitiga siku-siku ini, maka menurut Pythagoras kita dapatkan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita akan tuliskan informasi ini sebagai B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi dengan C kuadrat. Ya. Oke, nah sekarang kita tinggal tuliskan aja ini dengan menggunakan persamaan jarak. Sebagaimana halnya kita sebelumnya untuk mendapatkan persamaan lingkaran, kita gunakan persamaan jarak ke titik pusat ya. Himpunan titik-titik yang berjarak sama ke titik pusat. Ini juga himpunan titik-titik yang total jarak ke F1 dan ke F2-nya sama, yakni sebesar 2A. Ya. Oke, kita misalkan si X-nya ini punya koordinat X, Y. Ya. Maka jarak dari X, Y ke F1 ditambah jarak dari XY ke C, 0, dia besarnya adalah sama dengan 2A. Oke, berapa jarak dari X, Y ke min C, 0? Dia besarnya akar dari X minus C, X plus C kuadrat ditambah Y kurang 0, Y kuadrat. Ditambah dengan akar, jarak dari X, Y ke C, 0. X min C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A. Kita akan pindahkan yang ini ke ruas kiri, sehingga kita punya akar X ditambah C kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A dikurang akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, agar akarnya hilang, kita akan kuadratkan kedua sisi. Ingat, kalau kita menguadratkan yang seperti ini, hasilnya adalah ini dikuadratkan, S dikuadratkan, kemudian T dikuadratkan, kemudian kita seolah-olah 2 dikali sini ya. Jadi
2 dikali ini plus 2st. Jadi masing-masing sukunya dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan 2 kali perkalian S dan T-nya. Ya, seperti itu. Oke, berarti kalau kita gunakan hal tersebut, kita kuadratkan yang ruas kiri, kita peroleh, ya akarnya hilang karena dikuadratkan. Jadi X tambah C kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian yang kanan, ini dikuadratkan, 16 kuadratkan. Yang ini dikuadratkan, jadinya akarnya hilang, plus X min C kuadrat ditambah Y kuadrat, ditambah 2 kali perkalian ini dan ini. Jadi dikurangi ini dikuadrat, ini 2A ya, maaf. Jaraknya sama dengan 2A. Jadi ini dikuadratkan menjadi 4A kuadrat, 2 kali ini min 4A akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat-lihat yang mana yang bisa dicoret dari persamaan kiri dan persamaan kanan. Di sini ada Y kuadrat, bisa kita coret. Nah, di sini juga ada apa? Kalau kita gunakan rumus tadi ini, ada X kuadrat, ada C kuadrat. Demikian juga di sini ada X kuadrat, ada C kuadrat. Jadi, si X kuadrat dan C kuadratnya dari ruas kiri dan ruas kanan, kedua-duanya akan kita coret, ya. Oke. Di sini tersisa 2xc, di sini tersisa min 2xc. Nah, si min 2xc-nya kalau kita pindahkan ke sebelah kiri, jadinya dia 4xc. Jadi kita tuliskan ini 4xc. Oke. Kemudian yang ini akan kita pindahkan ke sebelah kiri. 4xc dikurangi 4a kuadrat sama dengan min 4a akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Bagi dengan min 4, jadinya A kuadrat dikurang XC sama dengan A akar X min C kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu, ya. Oke, nah sekarang lagi-lagi untuk menghilangkan si akarnya kita perlu mengkuadratkan kedua ruas. Kuadratkan ruas kiri, ini dikuadratkan A pangkat 4, ini dikuadratkan X kuadrat C kuadrat. Kemudian 2 kali ini kali ini. Jadi min 2A kuadrat XC. Sedangkan yang kanan, kalau kita kuadratkan, A-nya jadi A kuadrat, kemudian sisanya kita tuliskan yang di dalam sini apa adanya, ya. X min C kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Oke, nah ini bisa dibongkar atau kita lihat-lihat yang mana yang bisa kita sederhanakan, ya. Misalnya nih, ya, dari sini kita punya C kuadrat, ya. Jadi di sini ada A kuadrat C kuadrat. Di sini ada A pangkat 4. A pangkat 4 itu A kuadrat dikali dengan A kuadrat. Oke, kita akan pindahkan si A kuadrat C kuadratnya ke kiri, ya. Dan kemudian kita faktorkan A kuadratnya. Jadi A pangkat 4 dikurangi A kuadrat C kuadrat menjadi A kuadrat dikali A kuadrat min C kuadrat. Oke. Di sini ada X kuadrat C kuadrat. Oke. Kemudian di sini ada A kuadrat X kuadrat, ya. Dari X dikuadratkan jadi A kuadrat X kuadrat. Kedua-duanya mengandung X kuadrat. Jadi si A kuadrat X kuadrat pindah ruas, dia jadi minus X kuadrat A kuadrat. Kita bisa faktorkan X kuadratnya. X kuadrat C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke. Kemudian ini ada ekspresi ini, minus 2A kuadrat XC. Dan hal tersebut persis sama juga kita dapatkan di ruas kanan, ya. Karena di sini ketika kita kalikan 2 kali X kali min C, kita punya min 2XC dan dikalikan dengan A kuadrat. Jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan ada min 2A kuadrat XC-nya. Dia bisa dicoret. Jadi yang di kanan yang tersisa tinggal apa? Tinggal A kuadrat Y kuadrat aja, ya. Oke.
Nah, ingat tadi A kuadrat dikurang C kuadrat itu apa? A kuadrat dikurang C kuadrat itu adalah B kuadrat. Ya, jadi bisa kita gantikan si A kuadrat kurang C kuadratnya dengan B kuadrat. A kuadrat B kuadrat. Yang ini minusnya yang ini. Jadi minus X kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat Y kuadrat. Oke. Kita pindah ruaskan yang ininya ke sebelah kanan. A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat Y kuadrat ditambah B kuadrat X kuadrat. Bagi kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat, kita dapatkan 1 sama dengan A kuadrat Y kuadrat dibagi A kuadrat B kuadrat ditambah B kuadrat X kuadrat bagi A kuadrat B kuadrat. Ini A kuadratnya bisa dicoret, B kuadratnya bisa dicoret, sehingga kita dapatkan persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya. Ini adalah rumus persamaan elips. Nah, untuk mengetahui bentuknya seperti lonjong, seperti bulat telur tadi, kita bisa memplot beberapa titik X, Y yang memenuhi persamaan ini, kemudian kita hubungkan dengan suatu kurva yang mulus. Maka kita akan mendapatkan bentuk kurva yang seperti kita gambarkan tadi, mirip-mirip seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan titik fokusnya kalau kita pindahkan, atau titik ini bisa kita anggap sebagai titik pusat elipsnya. Kalau pusatnya dipindahkan ke tempat lain dengan informasi yang sama, maka kita melakukan perubahan sumbu koordinat ya. Mungkin ini kita akan bahas lebih lanjut. Biar sekaligus kita bisa membahas persamaan lingkaran yang umum atau persamaan elips yang umum. Jadi untuk sementara kita dapatkan rumus persamaan elips seperti ini. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.